Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Saya benar-benar berharap kayak ya uang ini harus balik, nggak mau tahu kayak ya ini hak saya gitu, hak saya, hak keluarga saya. Ini harus jelas dulu apa motivasi 4 keanehan ini. Itu sudah jelas, kalau memang benar ya Maybank bayar, tapi kalau memang skandal dugaan hilangnya dana nasabah di Maybank milik atlet e-sport Winda Lunardi memasuki babak baru usai masing-masing mengungkap sejumlah kejanggalan dalam aktivitas rekening senilai 22 miliar rupiah tersebut. Pihak kuasa hukum Maybank menyebut ada 6 kejanggalan yang ditemukan, mulai dari nasabah yang tidak memegang sendiri buku rekening dan ATM, namun justru dipegang oleh kepala cabang hingga pembayaran bunga yang tidak wajar. sekali lagi kita tidak menuduh terjadi tindak pidana melibatkan mereka, tapi kenapa ada 6 keanehan itu? Mana ada orang pemilik rekening tidak minta kartu ATM? Mana ada orang dibayar bunga 500 jutaan padahal harusnya bunga 1,2 M, tidak protes? Kenapa ada tiba-tiba 6 M keluar dari rekening, tapi masuk lagi, tapi ke rekening yang berbeda? Dalam waktu 3 bulan. Dalam waktu 3 bulan. Menanggapi sejumlah kejanggalan versi Maybank, Winda Lunardi menegaskan pihaknya memang tidak pernah menerima buku rekening dan ATM karena tujuan tabungan dibuat bukan untuk transaksi harian. Winda berpendapat ia hanya membutuhkan rekening koran sebagai bukti transaksi yang belakangan ternyata diduga telah dipalsukan. Tabungan yang saya buka itu rekening koran. Jadi emang perihal tentang ATM, buku tabungan, kami dari awal tidak pernah mendapatkan ketika kami membuka rekening. Jadi ketika ibu saya dan saya membuka rekening, kita tidak pernah mendapatkan kartu ATM, buku tabungan, itu kita nggak pernah dapat. Dan saya baru tahu ketika permasalahan ini sudah muncul, ketika ibu saya mau menarik uang terus uangnya udah nggak ada. Nah, saya kan mau meminta mutasi selama 2015 sampai periode sekarang ini dong. Nah, di situ saya baru diberitahu kalau saya harus mempunyai kartu ATM. Hasil penyelidikan yang transparan kini ditunggu oleh kedua belah pihak. Nasabah meminta adanya pertanggungjawaban karena menilai pihak bank lalai dalam mengawasi karyawan mereka. Sementara pihak bank ingin kejelasan siapa saja pihak yang terlibat dalam kasus hilangnya dana nasabah ini. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, uang nasabah bank sebesar 20 miliar lebih hilang dari rekening. Apa yang terjadi dan benarkah ada kejanggalan dari sisi transaksi? Kita akan membahasnya dengan narasumber, semuanya berada di luar studio. Pertama akan saya sapa adalah Deputi Komisioner Humas dan Logistik OJK, Bapak Anto Prabowo. Pak Prabowo, selamat malam. Selamat malam, Mbak Afi dan pemirsa Metro TV. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kemudian kami akan sapa Head Financial Crime Compliance National Anti-Fraud Maybank Indonesia, Nehemia Andiko. Pak Andiko, selamat malam. Selamat malam, Mbak Afi. Selamat malam, Bapak-Bapak semuanya. Ya, selamat malam Pak Andiko. Dan kemudian ada kuasa hukum dari Maybank sendiri, Hotman Paris Hutapea. Pak Hotman, selamat malam. Malam Bu Api, malam Ya. semuanya. Baik, Bang Hotman. Dan kemudian Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI, Mas Tulus Abadi. Mas Tulus, selamat malam. Ya, selamat malam, Mbak Afi dan semuanya. Baik, dan satu lagi ada pakar hukum perbankan, sekaligus juga mantan Kepala PPATK, Pak Yunus Hussein. Pak Yunus Hussein, selamat malam. Ya, selamat malam, Mbak Afi dan lain-lain semuanya. Selamat malam. Baik. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir untuk menjadi narasumber dalam pembicaraan kita pada malam hari ini di Prime Talk. Saya akan tanya dulu pertama tentu ke kuasa hukum dari Maybank, Bang Hotman Paris. Bang Hotman Paris, dari banyak statement Anda yang saya lihat dan juga muncul di berbagai media, bagaimana Anda yakin bahwa klien Anda Maybank ada di posisi korban juga dan hanya menyalahkan ini baru satu oknum pegawai yang menjadi tersangka? Oke. Diakui bahwa ada satu pimpinan cabang bank yang melakukan praktek perbankan dalam perbankan, yaitu memakai uang nasabah untuk berbisnis. Dan dia tidak kabur.
Dia di situ memakai uang nasabah, sehingga menjadi pertanyaan adalah apakah dia memakai uang nasabah itu dengan persetujuan dari nasabah untuk mendapatkan untung yang lebih besar. Karena sebagian uang tersebut dipakai untuk bermain forex. Kami tidak menuduh pemilik rekening ikut membantu, tapi Anda akan menilai nanti sendiri dan juga akan lembaga hukum akan menilai dari kejanggalan-kejanggalan sebagai berikut. Yaitu, waktu membuka formulir pembuka rekening, kata si Andiko, ditandatangani oleh si Winda, blanko disuruh pimpinan cabangnya yang isi, itu kata dari kata Maybank. Bahkan di dalam surat yang ditandatangani oleh Winda, dia mengaku sudah menerima buku tabungan dan ATM, tapi itu tetap dipegang oleh pimpinan cabang. Oke, itu nanti Pak Andiko akan mempertegas apakah itu benar atau tidak. Saya sekarang mempertanyakan lagi. Yang kedua, yang dibuka bukan rekening koran biasa, tapi buku tabungan. Itu kata Andiko juga. Dan yang paling benar-benar sangat mengejutkan adalah tidak ada, kata Andiko, uang tersebut 5 perak pun uang dari Winda, tapi transferan dari bapaknya berulang-ulang dari bank lain. Ya, ini nanti Pak Andiko akan mengkonfirmasi. Jadi 100% uang tersebut bukan uang daripada Winda, tapi berasal dari uang bapaknya, yaitu Lunardi. Oke. Pertanyaan berikutnya adalah, rekening tersebut dibuka tahun 2014. Ya. Bunganya menurut Andiko, katanya bunganya dibayarkan. Versi Anda saja, kalau versi Andiko nanti saya akan tanya langsung ke Pak Andiko. Oke, bunga dari hasil interview saya dengan klien, bunganya dibayarkan oleh pimpinan cabang tersebut dari rekening pribadi dari pimpinan cabang di BCA ke rekening pribadi dari bapaknya, yaitu Pak Lunardi, bukan ke rekening dari si Winda. Dan yang bukti yang paling mengejutkan adalah dari rekening ini ada sebanyak 6 miliar uang yang ditransfer oleh pimpinan cabang ini ke rekening dari asuransi prudensial, katanya untuk membuka asuransi membayar premi asuransi atas nama Winda. Tapi 2 bulan kemudian polis asuransi tersebut di-cancel dan uang itu kemudian mengalir 4 miliar dari Bank Permata masuk ke rekeningnya, katanya ke rekeningnya si Lunardi. Ya. Poin Anda bahwa kemudian nasabah yang tentu mengaku sebagai korban dalam kasus ini tidak murni sebagai korban atau seperti apa? Anda tidak boleh menjudge sekarang karena inilah hanya bicara keganjilan. Tapi kalau seseorang membobol uang, dia tidak mungkin dong membuka polis asuransi atas nama orang yang dibobol rekeningnya. Kalau saya curi duitmu, masa saya buka asuransi atas namamu? Jadi pertanyaannya perlu penyidik mendalami apakah memang pemilik rekening ini mengetahui uang ini dibisniskan oleh pimpinan cabang. Karena orang kalau membobol dia akan bawa kabur uangnya. Tapi uang ini dibuka oleh pimpinan cabang, membuka polis asuransi di prudensial 6 miliar atas nama Winda. Bukan atas nama Api tentu. Kalau atas nama Api, wanita cantik, bisa dimaklumin. Karena habis membobol dipakai untuk foya-foya. Saya akan tanya lebih jauh pertanggungjawaban dari Maybank untuk kasus ini. Tapi sebelum kita sampai ke sana, saya akan tanya ke Pak Anto terlebih dahulu. Pak Anto dari OJK yang mungkin hanya bisa bertanya untuk maksimal 2 segmen dalam dialog ini. Bagaimana Pak Anto melihat bahwa kemudian ini semua pihak seakan-akan mengaku jadi korban. Lalu pertanyaan besar di masyarakat, bagaimana nasib uang itu? Apakah bisa kembali ke tangan pemilik? Ya Mbak Afi dan pemirsa Metro TV, yang pertama yang harus diperhatikan adalah bahwa kasus ini sedang berproses hukum. Sehingga nanti data-data informasi yang dioleh aparat penegak hukum yang nanti sampai berujung pengadilan itulah yang nanti bisa menentukan bagaimana sebenarnya dari kasus ini. Itu dari sisi hukum. Sementara dari sisi OJK selaku pengawas ini melakukan sesuai dengan kewenangannya. Pertama tentunya harus dilihat dari sisi bank. Bank tentunya ada divisi fraud, Sky dan operational risk management-nya. Itu yang kita minta untuk selalu
dievaluasi mengapa kondisi ini bisa terjadi. Dan yang terpenting adalah dengan berbagai aturan yang sudah ada di OJK, mereka juga harus paham mengenai know your employee. Ini penting karena paling tidak agar masyarakat yang menitipkan dananya di bank merasa aman. Sehingga OJK membentuk sistem di dalam bank dan direksi tentunya harus bertanggung jawab atas beberapa hal yang memang dirasakan itu nantinya jika terbukti ada kelalaian dari pihak bank. Dalam kasus Dan ini, kemudian, Pak Anto, dalam kasus Ya, ini yang kita bahas soal dana nasabah milik Winda yang hilangnya 22 miliar, sejauh apa yang bisa dikejar pertanggungjawaban dari semua pihak, termasuk juga dari Maybank? Ya, di Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2013 di Pasal 29 itu tentang pelindungan konsumen sektor jasa keuangan itu sudah jelas. Menjadi tanggung jawab pelaku usaha jasa keuangan atas kerugian konsumen yang timbul akibat kesalahan dan atau kelalaian pengurus, pegawai pelaku usaha jasa keuangan, dan atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan pelaku usaha jasa keuangan. Tapi ini tentunya tadi harus bisa dibuktikan adanya faktor yang kelalaian atau kesalahan tersebut. Sehingga bank kalau dalam hal ini memang mengalami kelalaian tentu harus bertanggung jawab. Dan satu hal juga Mbak Alfi dalam kesempatan ini kalau boleh saya menitipkan, kondisi ini juga memperlihatkan literasi keuangan dari nasabah. Seperti tadi kalau dilihat menandatangani belangko kosong segala macam itu adalah sesuatu yang bisa menimbulkan risiko bagi nasabah di kemudian hari jika itu nanti disalahgunakan. Baik. Terima kasih untuk penjelasannya Pak Anto. Saya akan langsung ke Pak Andiko sebagai Head Financial Crime Compliance National Anti-Fraud Maybank Indonesia. Banyak tadi yang statement yang diminta oleh Bang Hotman untuk Anda konfirmasi lebih jauh. Tapi itu statement sudah banyak disampaikan di media. Bagaimana Anda melihat duduk permasalahan ini sesuai dengan posisi Anda, Pak Andiko? Ya, terima kasih Mbak Afi. Selamat malam para pemirsa juga. Jadi apa yang disampaikan oleh Bang Hotman tadi merupakan hasil dari investigasi kami dan berdasarkan data dan informasi yang diperoleh oleh tim anti-fraud Maybank. Termasuk juga berdasarkan pengakuan dari pelaku. Jadi kita seperti yang disampaikan oleh Bang Hotman, kita tidak melakukan tuduhan, tapi kita justru muncul berdasarkan hasil investigasi kami, muncul pertanyaan-pertanyaan yang oleh karena itu kami menyerahkan proses ini untuk ditindaklanjuti lebih lanjut oleh penegak hukum sehingga diharapkan semuanya akan menjadi terang benderang. Demikian. Baik, saya akan minta tanggapan lebih jauh dari Pak Yunus Hussein. Dari beberapa narasumber yang sempat memberikan statementnya di segmen awal ini, Pak Yunus Hussein, apakah ini lazim terjadi? Bagaimana Anda melihat apakah memang murni kesalahan satu pihak atau jangan-jangan kita khawatirkan ada kong kali kong dengan beberapa pihak lainnya? Jadi ini pernah terjadi beberapa kasus seperti ini ya. Jadi kembali ke aturan OJK tadi ya. Kalau memang benar nasabah menyimpan uang di bank ya, kantor bank, pegawai bank yang terima pada waktu kerja, kemudian ada hubungan kerja antara si pegawai dengan bank itu sendiri. Dia bukan nyetor di rumah ya, di luar jam kerja, kemudian bukan di tempat kerja si pegawai itu, di rumah itu. Kalau itu bank bisa tidak bertanggung jawab ya. Pernah terjadi dalam kasus Unibank seperti itu. Tapi kalau setorannya semua di bank, dalam situasi normal memang bank bertanggung jawab. Nah, cuma menarik dalam situasi ini, dalam kasus ini, ada buku tabungan atau katakanlah catatan mengenai tabungan itu dan kartu ATM dipegang oleh pimpinan cabang. Ini nggak boleh sebenarnya dalam praktik perbankan ya. Tapi kenapa kalau memang dia membiarkan dipakai oleh si pimpinan cabang, berarti ada semacam kalau dalam bahasa Inggris contributory negligence ya. Ada juga kelalaian dari nasabah yang tidak mengerti bahwa itu tidak boleh karena potensi untuk menimbulkan risiko pada waktu yang akan datang. Jadi tidak 100% katakanlah, oke pimpinan cabang itu nggak sesuai ketentuan, nggak boleh pegang buku tabungan dan kartu ATM. Tapi kenapa nasabah membiarkan, tidak pernah mempermasalahkan. Jadi ada juga sumbangan kelalaian dari si nasabah itu sendiri.
Nah, kami kekurangan fakta sebenarnya yang belum terungkap semuanya, yang bisa diperlukan untuk memberikan opini. Kemudian mengenai tabungan, apakah tabungan atau giro, sebenarnya esensinya itu tabungan kalau menurut saya. Walaupun dia tidak pegang buku, tapi Bukunya caranya dan dengan ATM. lembaran-lembaran rekening koran ya. Yang penting tidak bisa ditarik dengan cek dan bilet giro, hanya dengan ATM atau slip penarikan. Itu hakikatnya sih tabungan juga kalau menurut saya. Tidak ada masalah pakai buku atau pakai catatan model rekening koran, karena di bank lain juga ada ya hal yang seperti itu gitu ya. Jadi kurang lebih begitu. Jadi ada dari bank pimpinan cabang ada kesalahan, tapi itu dibuka juga oleh nasabah yang membiarkan buku dan ATM-nya dipegang. Nah, itu membuat potensi terjadinya kejahatan ini. Karena kejahatan bisa terjadi, ada potensi, ada peluang, dan ada niat si orang itu. Terjadilah apa yang terjadi ini gitu. Oke, baik. Bapak-bapak, kita harus jeda. Kita harus jeda dulu, Pak Yunus. Kita lanjutkan sesaat lagi supaya tidak terpotong statement Anda karena durasi. Mas, terus saya juga akan menanyakan lebih jauh kepada Anda. Lalu bagaimana perlindungan bagi para nasabah dan juga konsumen di ranah perbankan ini jika mengingat literasi yang mungkin masih dianggap rendah? Sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Dari awal dana yang ditaruh dari papa saya untuk tabungan masa depan saya itu tidak pernah ada otorisasi dari saya, dan tanpa sepengetahuan saya atau persetujuan saya untuk pindah dananya. Jadi saya nih hanya membuka rekening. Lalu papa saya memasukkan dana sebagai tabungan masa depan. Dan selama beberapa periode itu saya sedang melakukan studi di luar negeri. Jadi mungkin nggak saya bisa datang ke bank untuk melakukan transaksi apapun, karena saya statusnya aja masih lagi di luar negeri, lagi studi. Jadi itu. Jadi segala jenis rekening koran waktu itu kan pasti wali saya yang menerima. Ya wali-wali saya percaya saja. Justru karena kita percaya Maybank itu aman, ya papa saya kan ada menambahkan dana untuk tabungan. Gitu. Emang statusnya hanya untuk tabungan gitu, Kak. Jadi segala perputaran uang dari rekening saya itu yang perlu dipertanyakan, kenapa bisa ada. Baik, saya minta tanggapan lebih jauh dari Mas Tulus Abadi. Bagaimana Mas Tulus Anda melihat perlindungan terhadap dalam kasus ini, berarti nasabah atas dana yang dipercayakan kepada bank untuk disimpan dan dikelola? Ya, ini saya kira presiden yang sangat buruk bagi industri perbankan kita, karena kan ini bukan kejadian kali pertama, tapi sudah berkali-kali. Dan bank sebagai bisnis yang dasarnya adalah trust, ternyata ini merusak trust masyarakat kepada bank itu sendiri, di mana kita tujuannya menyimpan uang di bank itu aman, syukur-syukur dapat bunga, tapi malah kemudian uang itu amblas, dan tragisnya itu dipicu oleh intern perbankan itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira juga saya ingin menyorot pengawasan OJK sendiri terhadap industri perbankan kita, karena ini juga menyangkut bagaimana OJK sebagai otoritas dan regulator dalam pengawasan perbankan ini, sehingga kami minta pada kasus ini OJK bukan hanya membuat satu pernyataan, tapi juga bisa memanggil Maybank dan juga konsumen untuk dimediasi, untuk mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Karena kalau melihat keterangan dari Pak Hotman di satu sisi dan konsumen di sisi lain, ini terjadi perbedaan pandangan yang diametral. Nah, oleh karena itu harus ada pengusutan, investigasi sebenarnya persoalannya ada di mana. Tapi kalau saya sebagai lembaga konsumen, tentu ini menyakitkan sekali, dan kita minta untuk secara korporasi Maybank ya bertanggung jawab terhadap kasus yang menimpa konsumen. Oke, meskipun proses hukum masih berjalan, di satu sisi mediasi ini Anda rasa bisa dilakukan, terutama ya, bagaimana dengan nasib dananya? Ya, saya kira paralel bahwa ada aspek pidana yang berjalan, silakan, itu karena memang ada dimensi pidana yang sangat kuat, tapi aspek perdata di mana interaksi konsumen dengan perbankan, dengan Maybank itu kan interaksi perdata juga bisa berjalan, sehingga tidak saling menunggu, karena kalau menunggu pidana tentu prosesnya lama. Nah, secara perdata ini bisa dijalankan sehingga nanti ada titik temu yang menguntungkan kedua belah pihak dan juga tidak merugikan kedua belah pihak.
Oke, saya langsung ke Pak Anto Prabowo. Pak Anto dari OJK, mungkinkah kemudian mediasi ini bisa dilakukan sebagai OJK, sebagai pihak penengah? Ya, Mbak Afi, sebelumnya mungkin menanggapi Pak Tulus. Jadi memang di dalam kita mencegah anti fraud, kita juga sudah ada aturan. Bahkan di aturan itu juga sudah jelas apa yang harus dilakukan oleh bank, termasuk membentuk unit anti fraud yang dia harus bisa ada 4 pilar yang dia harus lakukan, itu pencegahan, deteksi, kemudian investigasi, pelaporan dan sanksi, dan kemudian pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut. Dan pelaksanaan untuk POJK ini juga pengenaan sanksinya juga cukup berat jika ini tidak dilakukan, mulai dari pembatasan kegiatan usaha sampai dengan pencabutan izin usaha. Jadi ini suatu bentuk sistem yang memang kita create sedemikian rupa dalam aspek pengawasan, dan alhamdulillah dalam kasus ini pihak Maybank selalu memberikan informasi kepada otoritas. Jadi kita sudah melakukan beberapa kali pertemuan dan melaporkan dari pihak Maybank, dan kita minta untuk segera melakukan investigasi dan melaporkan kepada pengawas, termasuk melakukan evaluasi dan review terhadap pengendalian internal. Sementara itu dalam konteks pelindungan konsumen, sebagaimana juga diatur di Undang-Undang OJK nomor 21 tahun 2011, bahwa OJK memiliki kewenangan untuk melakukan mediasi. Ini kita akan lakukan dalam waktu dekat. Kita akan mengundang pihak bank, pihak nasabah, dan kemudian untuk mencarikan solusi. Sebenarnya kalau ini sudah dalam proses hukum, maka kita menghormati proses hukum itu sendiri. Tapi mungkin ada sesuatu solusi yang mungkin dari pihak Maybank memberikan sesuatu komitmen seperti tadi dikatakan, nanti kalau sampai akhirnya diputuskan memiliki hukum yang tetap, baru itu mana yang memang harus dilakukan. Misalkan bayangan saya mungkin dari tempat Maybank, apakah ada dana yang ditaruh di escrow account untuk menunjukkan suatu itikat baik dari pihak Maybank, itu sesuatu yang nanti akan dibicarakan di dalam forum mediasi. Mediasi itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Anto. Saya akan ke Pak Andiko lebih jauh. Pak Andiko, sejauh investigasi secara internal yang dilakukan, apakah pelaku ini, kepala cabang itu melakukan ini sendiri atau ada pihak lain dalam bank, struktur bank yang mengetahui atau bahkan ikut serta dalam fraud ini? Ya, berdasarkan hasil investigasi kami, dengan data dan informasi yang kami peroleh, yang kami telaah, pelaku adalah pelaku tunggal. Dan ini juga diaminkan sesuai dengan pengakuan oleh pelaku. Namun demikian, kita tidak mengesampingkan adanya potensi-potensi, kemungkinan-kemungkinan adanya pelaku dari non-internal bank. Mohon maaf, saya mau tambahkan Pak Andiko. Oke, baik. Berarti pelaku adalah pelaku tunggal. Lalu kemudian apa soal dana yang begitu besar? Kita katakan bahwa ini adalah nasabah elit seperti itu, dengan nasabah puluhan miliar. Bagaimana jaminan bahwa uang-uang nasabah Anda yang lainnya yang berkisar di antara angka puluhan miliar ini tetap terjamin dan tidak tersentuh oleh tangan-tangan fraud dari pihak manapun? Saya juga, Saudara Abi, tidak menanyakan pertanyaan yang tepat sebagai moderator, tidak bertanya. Halo, Pak Andiko. Mabes Polri, Baik. Polri sekarang ini sedang Sebentar, Bang Hotman, mohon maaf, saya tidak. Andaikan Mabes Polri Bang Hotman, mohon maaf, suara Anda terputus. Bang Hotman, mohon maaf, suara Anda terputus. Boleh Anda ulang kembali statementnya supaya jelas dan tidak terpotong? Sebagai ahli hukum, ini persoalan gampang sekali. Tinggal Mabes Polri mengecek kemana, kepada siapa aliran dana ini. Dari situ akan ketahuan apakah pemilik rekening benar nggak setuju membisniskan uang ini. Cuma sampai sekarang Mabes Polri belum memeriksa orang-orang yang menerima uang itu, termasuk bapaknya Winda. Itu yang 6 miliar itu apakah untuk apa itu? Kalau itu ketahuan untuk apa, maka jelas. Karena kalau benar nasabah setuju uangnya dibisniskan, maka tidak ada alasan Maybank untuk ganti rugi kalau rugi. Jadi kuncinya ini di Mabes Polri, kalau aliran uang ini diteliti, termasuk penerima uang itu, maka akan ketahuan apakah memang uang itu dibisniskan atau pembobolan murni.
Di situ hukumnya, nggak usah berbelit-belit kemana-mana. Tapi yang diperiksa sampai hari ini belum diperiksa oleh Tipideksus Bareskrim. Apa yang sebagai kuasa hukum dari Maybank, apa yang membuat tadi Anda sempat mengatakan sebagai kuasa hukum Anda lihat kasus ini harusnya mudah diselesaikan, tapi kemudian kenapa prosesnya berlarut-larut? Apa yang Anda lihat lebih jauh? Begini loh, saya 36 tahun sebagai pengacara. Kalau benar uang itu dari rekeningnya Winda pindah ke bapaknya, ya. Jadi menurut Anda apa coba? Kalau benar ya, saya nggak menuduh. Kalau benar berarti ada sesuatu kesepakatan di antara mereka. Makanya pembayaran dari keprudensial 6 miliar dari rekening Winda itu sangat fatal sekali karena dipakai untuk membeli polis atas nama Winda. Mana ada pembobol uang memakai uang curiannya atas nama pemilik uang yang dicuri. Oke. Mana ada. Baik, saya minta Logikanya tanggapan yang dari kedua, Pak kemudian Yunus ada Hussein. 4 miliar kembali katanya ke rekening bapaknya Winda. Baik, Bang Hotman, kami sudah tangkap maksud Anda. Saya akan minta tanggapan dari Pak Yunus Hussein. Usai jeda, tetaplah bersama kami di Prime Talk. Dan pemirsa, dalam perbincangan ini kami mencoba untuk menghadirkan baik dari Winda Lunardi maupun kuasa hukumnya, dan kedua pihak mengatakan untuk menolak hadir dan memberikan keterangan dalam diskusi ini. Baik, saya akan ke Pak Yunus Hussein. Pak Yunus Hussein, kalau kemudian tujuan utama pelapor dalam kasus ini adalah Winda Lunardi sebagai pemilik dari rekening meminta pengembalian dananya, atas apa yang terjadi dengan uangnya, tapi ia sebagai pemilik rekening tersebut meminta dananya dan pertanggungjawaban lebih jauh, apakah bisa dilakukan? Apakah bisa dikabulkan? Jadi secara formal ya, rekening itu atas nama Winda ya. Betul. Jadi walaupun uang setorannya berasal dari bapaknya, itu katakanlah sudah dihibahkan, seperti Pak Hotman menghibahkan ke anaknya gitu, jadi sudah punya anaknya, sudah punya Winda. Jadi segala sesuatu yang terjadi di rekening harus dia yang melakukan sebenarnya. Kalau orang lain melakukan bisa dituduh penggelapan paling tidak ya. Itu tidak pidana. Dan ini orang lain itu mungkin ada si pimpinan cabang Maybank, bisa juga orang tuanya. Ini dua-duanya tidak tepat sebenarnya karena yang berwenang melakukan itu Winda. Jadi kalau dia mengklaim meminta semuanya haknya seperti sedia kala, itu dasarnya memang ada. Dan katakanlah kalau ada penyimpangan oleh pimpinan cabang misalnya, ataupun dia bekerja sama dengan orang luar, kalau menurut saya secara eksternal bank tetap bisa dimintain pertanggungjawaban ya. Dan nanti kita katakanlah kalau bank membayar, kemudian dalam proses pidana yang berjalan, aset-aset si terdakwa disita, ada dirampas, dikembalikan kepada yang paling berhak. Nah di sini kalau itu terjadi, kalau misalnya bank sudah membayar, yang paling berhak tuh bank yang menerima pengembalian aset-aset hasil kejahatan dari hasil proses pidana ya, yang dirampas untuk siapa korban yang dirugikan. Dalam hal ini bank yang dirugikan sebenarnya, dia yang paling berhak. Nasib uangnya masih bisa dikejar oleh pemilik rekening yaitu Winda atau tidak? Karena Anda sempat mengatakan bahwa sebenarnya juga ada kelalaian dari sisi pemilik nasabah, pemilik rekening yaitu Winda sendiri yang tidak memegang buku tabungan atau buku rekening termasuk juga ATM-nya. Ya jadi memang ada kelalaian, tapi sebenarnya secara eksternal bank itu keluarnya dia bisa diminta pertanggungjawaban ya. Dan kalau yang mengejar uang itu sebenarnya kan sekarang sedang berlangsung proses pidana. Dikejar secara pidana, disita, nanti dirampas. Tapi saya khawatir yang disita oleh polisi tidak mencukupi senilai 20 miliar itu ya. Sehingga tetap mungkin ada kerugian yang dialami, kalau bisa dialami nasabah, kalau nggak diganti, bisa dialami bank, kalau bank yang mengganti uang nasabah. Tapi kalau menurut saya kalau diganti, bisa membantu kepercayaan kepada industri perbankan, selain kepada Maybank sendiri akan menjadi lebih baik ya. Karena bank tuh bisnis kepercayaan, ini reputasi. Ini juga perlu dijaga, memang ini dijaga, tapi terkait dengan nasabah tadi memang saya setuju Pak Harman, perlu diungkapkan semuanya. Tidak semua fakta terungkap, bagaimana peranan bapaknya,
dan orang-orang lain yang terkait transaksi atas beban rekening Winda ini. Baik, Pak Yunus, saya akan langsung statement Anda. Saya minta tanggapan dari Mas Tulus Abadi. Mas Tulus, ketika kemudian uang yang dikejar, lalu bagaimana perlindungan dari dana nasabah lebih jauh, statement yang hampir yang sama disampaikan oleh Pak Yunus bahwa sebenarnya bank juga menjadi tanda kutip korban karena kepercayaan dari nasabah menjadi terganggu. Ya, saya tadi mengutip pendapatnya konsumen ya, yang mengatakan bahwa dia tidak ada persetujuan apapun untuk memutar uang untuk tujuan-tujuan lain. Artinya dia punya niat menabung, dan ketika dia berinteraksi dengan bank itu kan dalam kapasitas kepala cabang sebagai ex officio kepala cabang bank yang bersangkutan, sehingga interaksinya adalah interaksi konsumen dengan pihak bank, sehingga kalau terjadi sesuatu tentunya ya tanggung jawab korporasi terhadap konsumen menjadi cukup kuat. Nah, tetapi ini yang harus dibongkar bersama, ada persoalan-persoalan apa. Tetapi saya kira tetap saya mengusulkan agar aspek pidana dan aspek perdata bisa berjalan paralel, sehingga kita minta OJK untuk memediasi kasus ini, sehingga ada kepastian perlindungan bagi konsumen terkait dengan uangnya ini sudah hilang atau uangnya masih hanya parkir di tempat lain yang mungkin bisa ditarik. Tapi kan misalnya di asuransi tertentu ya, bisa nggak itu ditarik gitu. Baik, Mas Tulus, kita harus jeda, kita akan lanjutkan sesaat lagi. Ada upaya, tadi baru disampaikan oleh pihak OJK yaitu Pak Anto Prabowo bahwa ada upaya mediasi yang nanti akan dilakukan. Bang Hotman sebagai kuasa hukum dari Maybank sendiri. Nah, bagaimana tanggapan Anda? Kita bahas usai jeda, jangan bicara dulu. Kita jeda, akan kami kembali lanjutkan dialog ini sesaat lagi. Saya benar-benar berharap kayak ya uang ini harus balik, nggak mau tahu, kayak ya ini hak saya gitu, hak saya, hak keluarga saya, ya itu uang ya kita cari juga pakai jerih payah, nggak ya gitulah Kak, ya itu uang ya kita cari ya susah, ya kasihlah kayak orang tua saya, gimana sih. Oke, baik, saya akan langsung ke Bang Hotman. Tadi kita dengarkan statement Winda yang mengatakan tidak mau tahu, dia ingin uangnya kembali, seperti itu. Ada upaya yang tadi disampaikan, mungkin ada upaya mediasi yang bisa dilakukan antara pihak Maybank dan juga pelapor. Apa yang bisa Anda harapkan sebagai kuasa hukum dari Maybank? Apakah Anda mendorong upaya mediasi ini dilakukan? Mediasi sangat tergantung kepada pertanyaan hukum yang sangat serius. Pimpinan cabang membisniskan uang ini apakah dengan sepengetahuan atau by conduct disetujui oleh pemilik rekening atau tidak. Itu dulu terjawab, baru kita bicara mediasi. Baik, jadi mediasi yang tadi disampaikan oleh Pak Anto akan dilakukan mungkin dalam waktu dekat sebagai kuasa hukum dari Maybank sendiri? Kami tetap setuju kepada mediasi, tapi pertanyaan hukum ini adalah vital sekali, harus dijawab dulu. Karena bank tidak boleh sembarangan membayar orang kalau status hukumnya tidak jelas. Makanya pertanyaan kuncinya adalah apakah uang ini disetujui nggak dibisniskan oleh pimpinan cabang, bermain forex atau tidak. Itu pertanyaan sangat vital sekali. Melihat keanehan ini yang harus dibuktikan dulu. Kalau ternyata disetujui, ya tidak ada alasan bagi bank untuk harus membayar. Baik, jadi, saya minta tanggapan. Itu, ya. Silakan dilanjutkan, nggak apa-apa. Silakan dilanjutkan closing statement Anda, Bang Hotman. Jadi closing statement saya adalah sangat tepat tindakan Maybank yang tidak buru-buru mediasi dan ganti rugi kalau pertanyaan hukum ini belum terjawab. Apalagi penerima uang ini sampai sekarang belum di BAB oleh Mabes Polri. Oke, baik, kita tunggu bagaimana proses selanjutnya dari sisi proses hukum yang berjalan di Barreskrim. Benar, karena banyak keganjilan ini termasuk aliran uang ini gitu loh. Oke, baik, Pak Andiko, silakan closing statement Anda. Dari Anda juga bagian dari Maybank Indonesia, terutama bagaimana meyakinkan bahwa ada upaya dan komitmen untuk menjaga dana nasabah Anda? Ya, Maybank memiliki internal control, Mbak Afi. Kita memiliki juga operational risk management. Kita melaksanakan know your employee dan program anti fraud sesuai dengan ketentuan.
dan Maybank diawasi oleh OJK. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Anto tadi sebelumnya, Maybank sangat kooperatif dengan OJK dalam hal ini, dan kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan, seperti yang disampaikan oleh Bang Hotman. Baik, Pak Anto, ini menarik ketika mediasi didorong oleh Mas Tulus dan juga mungkin beberapa pihak termasuk Anda juga. Apakah tanda kutip ada dugaan keterlibatan dari orang tua pelapor akan memberatkan pelapor sendiri? Ya tentunya mediasi ini adalah bagian lain dari proses hukum itu sendiri. Karena di Undang-Undang OJK dalam kaitan perlindungan konsumen, setiap pengaduan konsumen, OJK memfasilitasi sengketa yang terjadi antara konsumen dengan perbankan. Sehingga salah satu upaya ini adalah dilakukan melalui sarana mediasi. Sehingga kalau nanti pun dilakukan mediasi, tentunya semua pihak diharapkan juga secara jujur dan sesuai dengan fakta untuk menyampaikan agar kiranya kedua belah pihak dapat menemukan suatu solusi. Jadi OJK dalam hal ini adalah fungsinya memfasilitasi. Itu Mbak Afi. Oke, posisinya adalah memfasilitasi dari dua pihak yang tengah bertikai ini. Pak Yunus Hussein, apa yang bisa diharapkan dari kedua belah pihak dalam posisi masih menunggu nanti proses mediasi, masih menunggu proses hukum yang berjalan di pihak kepolisian? Apa yang mesti dilakukan dari kedua belah pihak ini? Kalau mau putusannya benar ya, pidana, perdata ataupun modelnya mediasi, para pihak harus jujur mengungkapkan fakta apa adanya. Dalam hal ini penyidik juga, kalau dia memeriksa jangan diperiksa sebagian, semuanya juga, termasuk yang punya rekening, bapaknya juga ya. Jadi semuanya, dan semua pihak kita minta memberikan informasi fakta yang benar, sehingga putusan pidana ataupun mediasi tidak akan keliru gitu. Nah, diharapkan kepolisian atau OJK sebagai fasilitator mendorong untuk terungkapnya fakta-fakta itu sehingga ditemukanlah kebenaran yang sebenarnya. Putusan bisa jadi tepat memuaskan semua pihak. Itu aja. Iya, baik. Terima kasih. Mas Tulus terakhir, silakan closing statement Anda, Mas Tulus. Mas Tulus? Mas Tulus? Aduh, sayang sekali. Komunikasinya rupanya terputus. Mas Tulus? Kami tidak bisa mendengar suara Anda. Baik. Semoga tadi yang Anda sampaikan bisa menjawab ke closing statement Anda dalam kasus ini, terutama juga mediasi yang diharapkan bisa diambil perannya oleh OJK sebagai fasilitator, dan kita nantikan bagaimana proses hukum yang berjalan lebih jauh. Saya yakin seperti yang disampaikan oleh Pak Yunus Hussein, kita ingin semua bisa dibuka seterang-terangnya peran dari masing-masing pihak dan siapapun itu bisa mendapatkan keadilan dalam kasus ini. Terima kasih banyak para narasumber atas waktu dan keterangan Anda, semoga bermanfaat bagi pemirsa kami. Dan pemirsa, sekian dialog ini di Prime Talk. Saya ucapkan terima kasih atas atensi Anda. Saya Fernanda undur diri, selamat malam, sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.